Semua film Saw Part 2. Saw 6, penyiksaan bagi orang-orang korup. Ke Indonesia sinilah. Di awal ini langsung mulai permainan coy. Dan korbannya di sini adalah rentenir yang suka memeras uang orang lain. Ada lagi, perusahaan asuransi licik yang selalu menyulitkan anggotanya ketika ingin mencairkan uang asuransi. Dan ternyata si Jigsaw dulunya juga pengen nyairin uang asuransi, cuma dipersulit sama orang ini. Korban lainnya adalah seorang reporter yang selalu melebih-lebihkan berita tentang Jigsaw. Seolah si Jigsaw ini adalah orang yang jahat. Next, Saw 7 yang dirilis tahun 2010. Posternya udah kayak Titan anjay. Di film Saw 7 ini rada rumit dan banyak selinganya coy. Seperti ada cewek yang selingkuh dan permainannya ini dilakukan di tempat umum. Terus ada lagi sekelompok orang yang rasis tiba-tiba udah dalam permainan. Dan pertunjukan utamanya adalah seorang pria bernama Bobby yang ngaku-ngaku sebagai korban Jigsaw yang selamat. Padahal mah enggak, cuma pengen viral aja. Klarifikasi sana sini, diundang podcast, diundang TV. Cerita gue disiksa nih, begini. Tapi alhamdulillahnya gue selamat. Ya diculik dan disiksa beneran coy. Seperti apa yang dia katakan waktu koar-koar di TV. Nah di film ketiganya ini kan si Jigsaw udah metong ya. Terus dilanjutkan oleh kaki tangannya yang merupakan seorang detektif. Dan penerusnya ini mulai menyimpang dari ajaran Jigsaw. Karena dia udah gak bener, akhirnya dia disekap dan dipaksa untuk ikut permainan. Terus siapa lagi nih yang nyekap? Kaki tangan Jigsaw yang satunya. Jadi si detektif ini gak tahu kalau si Jigsaw ini mempunyai kaki tangan lain. Kaki tangannya ini merupakan korban Jigsaw di film pertamanya. Di film pertamanya kan ada yang selamat tuh, tapi nggak jelas kemana, ya ini. Nah, dia ini kan dokter, dia juga yang membantu si Jigsaw untuk melancarkan aksinya. Kayak kuncinya ditaruh kepala atau nggak ditaruh perut. Akhirnya kan dibedah dulu ya si dokter ini. Next, film ke-8-nya yang bersetting 10 tahun setelah kematian Jigsaw. Alur cerita dari film ini tidak berkaitan dengan ketujuh film sebelumnya. Kalau di ketujuh film sebelumnya ini kan saling berkaitan, saling terhubung. Nah, kalau di film ke-8-nya ini enggak coy. Tapi ada benang merahnya juga. Lagi adem ayemnya nih, udah gak ada si Jigsaw selama 10 tahun, tiba-tiba banyak korban lagi dan setelah diselidiki ini mengarah ke Jigsaw. Korbannya ada seorang ibu yang baby blues, yang ngebun-bun anaknya sendiri, ada orang yang gak jujur, ada orang yang kobam dan ugal-ugalan. Di sini gue juga kaget coy lah, si Jigsaw kok bisa hidup lagi sih? Tapi ternyata enggak, itu timelinenya aja yang rada muter-muter. Seolah si Jigsaw ini hidup lagi. Padahal yang melakukan permainan tersebut adalah kaki tangan Jigsaw yang lainnya. Banyak amat nih si Jigsaw kaki tangannya. Dan di film ke-9-nya ini juga beda lagi coy. Sama sekali nggak ada kaitannya dengan ke-8 film sebelumnya. Menceritakan seorang polisi, anak dari seorang petinggi. Dia ini polisi jujur coy, dan dibenci oleh rekan-rekannya. Karena selalu melakukan aksinya sendirian. Nah, korban si Jigsaw ini adalah satu institusi. Jadi si Jigsaw ini ingin membersihkan seluruh petugas keamanan. Karena sebagian besar semuanya nggak bener, yang bener ya cuma ini aja nih. Dan setelah diselidiki, ternyata pelakunya ini bukan si Jigsaw coy, melainkan orang lain yang terinspirasi oleh Jigsaw, karena dulunya dia merupakan korban fitnah dari anggota polisi. Pokoknya kisahnya kacau lah. Next, film terakhirnya Saw 10. Nah, kalau ini alur ceritanya mundur banget. Ceritakan si Jigsaw sewaktu dalam pengobatan melawan penyakitnya, di mana dia ini berobat ke luar negeri. Kata dokternya, gue bisa menyembuhkan segala penyakit kanker. Tapi bayarannya mahal, soalnya obatnya ini langka. Pas udah nyampe di sana, si Jigsaw malah ditipu. Uangnya diperas dan sama sekali nggak mendapatkan pengobatan. Kayak klinik abal-abal gitulah. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa si Jigsaw ini gergetan banget. Pengen ngehukum orang-orang, karena orang-orang yang dia temuin rata-rata kacau semua coy. Nah, Saw 6 dan ke-7 ini nyambung dengan ke-5 film sebelumnya. Dan yang bawah ini, nafsi-nafsi. Bahkan nggak harus nonton ke-7 film sebelumnya, langsung nonton yang ini juga bisa coy. Itulah pembahasan gue tentang semua film Saw. Yang mantap nih yang awal-awal nih, waktu si Jigsaw ini masih hidup. Makanya kan meskipun dia udah metong, sering kali diterlibatkan. Kalau kalian udah nonton yang mana aja nih, silahkan tulis di komentar.